Pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebenarnya bikin sebuah sekolah itu hebat? Jawabannya tuh seringkali bukan soal gedungnya yang megah atau fasilitasnya yang canggih. Bukan, tapi ada di dalam setiap ruang kelas. Nah, kali ini kita bakal nguping sebuah dialog yang sederhana, tapi dalam banget antara seorang siswa dan gurunya. Dialog ini bahkan ngebuka mata kita semua tentang hubungan yang krusial banget antara kinerja guru dan sekolah yang efektif. Oke, jadi perjalanan kita buat ngebahas ini bakal lewat 5 tahap. Pertama, kita mulai dari pertanyaan seorang siswa. Terus kita bedah, apa sih itu kinerja guru? Lanjut lagi, kita lihat gimana itu bisa jadi kunci sekolah efektif. Keempat, kenapa guru harus terus belajar? Dan terakhir, kita akan sampai di kesimpulan tentang peran mereka sebagai ujung tombak pendidikan. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari babak pertama. Coba deh bayangin, suasana kelas pas bel pulang baru aja bunyi. Anak-anak lain udah pada lari keluar. Tapi ada satu siswa, namanya Andi, yang malah nyamperin gurunya. Dia bukan mau nanya PR, tapi dia punya sebuah pertanyaan yang ternyata jadi pemicu seluruh obrolan kita hari ini. Nah, ini dia pertanyaannya Andi. Kelihatannya sih simple ya. Tapi coba deh kita renungin. Pertanyaan ini tuh langsung nusuk ke jantung persoalan kualitas pendidikan kita. Apa sih sebenarnya arti kinerja guru itu? Yuk kita dengerin jawaban gurunya. Nah, buat ngejawab rasa penasaran Andi, gurunya ini nggak pakai basa-basi. Beliau langsung ngejelasin definisi kinerja guru. Dan ternyata konsepnya ini jauh lebih luas dari yang mungkin kita kira selama ini. Jadi kinerja guru itu bukan cuma soal jago ngajar di depan kelas aja. Bukan. Ini tuh sebuah siklus lengkap yang jalan terus-menerus. Mulai dari bikin rencana pelajaran yang mateng, terus ngejalanin proses belajarnya di kelas, sampai akhirnya mengevaluasi. Kira-kira murid-murid udah beneran paham atau belum. Semuanya satu paket. Wah, penjelasan tadi langsung bikin Andi mikir. Dia langsung sadar, oh ternyata gitu ya. Pandangan dia selama ini tentang tugas guru kayaknya terlalu sederhana. Ternyata lebih dari itu. Betul banget, gurunya menegaskan lagi. Jadi guru itu ibaratnya kayak arsitek. Kerjanya bukan cuma ngebangun gedung, tapi juga ngerancang pondasinya lewat persiapan matang, milih bahan terbaik, lewat metode yang pas, ngertiin siapa yang bakal tinggal di dalamnya, ya para siswa itu, dan pastinya terus-terusan ngecek kekuatan bangunannya lewat evaluasi. Kompleks kan? Terus gimana caranya kita tahu seorang guru itu kinerjanya bagus? Nah, sang guru ngasih 5 tanda-tandanya. Pertama, penguasaan materi. Itu udah harga mati. Kedua, harus pintar pakai macam-macam metode ngajar, biar kelas nggak gitu-gitu aja. Ketiga, jago komunikasi sama murid, jadi nyambung. Keempat, ya pastinya disiplin dan tanggung jawab. Dan yang kelima, yang penting banget, mau evaluasi diri dan refleksi. Ini nih 5 pilar utamanya. Oke, sekarang kita udah ngerti nih apa itu kinerja guru. Tapi pertanyaannya sekarang, seberapa gede sih dampaknya buat sekolah secara keseluruhan? Apa cukup cuma punya 1 atau 2 guru hebat aja buat bikin sekolah jadi keren? Ayo kita cari tahu jawabannya. Dan jawabannya ternyata tegas banget. Hubungannya itu super erat. Sebuah sekolah nggak akan pernah bisa dibilang efektif, alias benar-benar berhasil, kalau kinerja guru-gurunya biasa-biasa aja. Keduanya itu udah kayak dua sisi mata uang, nggak bisa dipisahin. Logikanya sebenarnya simpel kok. Coba pikirin, guru kan yang paling depan di kelas. Kalau gurunya hebat, murid-muridnya jadi semangat. Kalau murid semangat, prestasinya bakal bagus. Nah, rentetan prestasi inilah yang akhirnya ngebangun kualitas dan nama baik sekolah. Ini kayak efek domino yang positif banget. Tapi tunggu dulu. Apa ini artinya semua beban ada di pundak guru? Ya enggak juga. Sang guru ngingetin kita nih, sekolah yang efektif itu ibarat orkestra. Guru mungkin pemain utamanya, kayak pemain biola. Tapi tanpa dirijen yang jago, yaitu kepala sekolah, tanpa lingkungan yang enak buat belajar, dan tanpa dukungan penonton alias orang tua, ya musik yang indah nggak akan pernah ada. Semuanya harus kerja bareng. Obrolan ini ngebawa kita ke pertanyaan selanjutnya yang menarik banget. Jadi guru hebat itu apakah sebuah tujuan akhir? Sesuatu yang kalau udah dicapai, ya udah, selesai? Atau ini justru sebuah perjalanan tanpa henti? Gimana menurut Anda? Dan jawaban dari sang guru, jelas banget. Guru itu harus jadi pembelajar seumur hidup. Kenapa? Ya karena dunia ini berubah terus, tantangannya ganti, dan generasi murid yang baru pun cara mikirnya beda. Kalau guru berhenti belajar, wah, bisa-bisa materi yang diajarin jadi basi dan nggak nyambung lagi sama zaman. Nah, Andi nanya lagi nih, dan pertanyaannya kali ini tajam banget, langsung ke inti masalah. Terus, apa dampaknya kalau guru nggak mau ningkatin kinerjanya? Apa sih resiko paling gedenya?
Jawabannya, jujur, agak serem. Kalau guru berhenti berkembang, itu bisa nyiptain efek domino yang ngerusak banget. Awalnya, pelajaran jadi ngebosenin. Terus, motivasi murid jadi anjlok. Ujung-ujungnya, prestasi siswa menurun. Dan akhirnya, nama baik sekolah secara keseluruhan bisa ikut hancur. Jadi, taruhannya itu tinggi banget. Oke, setelah semua penjelasan tadi, obrolan mereka akhirnya sampai di puncak. Sebuah kesimpulan akhir yang rangkum semuanya dengan sangat kuat. Dan ini dia intinya. Guru adalah ujung tombak pendidikan. Kualitas guru secara langsung nentuin kualitas sekolah. Simple. Ini ngebawa kita ke satu kesimpulan yang nggak bisa diganggu-gugat. Investasi terbaik dalam pendidikan itu ya investasi buat para gurunya. Pertanyaan buat kita semua sekarang, udah bener-bener kita lakuin belum ya?